Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asraf Zulfikar dari Universitas Nasional, dan saya mengambil jurusan Teknik Informatika. Dan di sini saya akan melakukan atau menjelaskan UTS saya, UTS mata kuliah komunikasi serat optik, dan dosen pengampu saya adalah Dr. Darussalam. Oke, di sini saya akan menjelaskan nomor satu terlebih dahulu, karena dalam soal UTS ini ada 5 soal. Oke, di sini saya akan menjelaskan nomor 1 terlebih dahulu. 1. Jelaskan cara kerja sistem komunikasi serat optik disertai dengan diagram. Oke, di sini jawaban saya pada sistem komunikasi optik, informasi diubah menjadi sinyal listrik, kemudian diubah lagi menjadi optik atau cahaya. Dan sinyal tersebut kemudian dilewatkan melalui serat optik. Setelah sampai di penerima, cahaya tadi diubah kembali menjadi sinyal listrik dan akhirnya diterjemahkan menjadi informasi. Dan di sini ada struktur atau diagram flowchart yang dibuat dari ada sumber kesan, jadi terus optikal, lipid, penguat optikal, dan masuk ke sinyal elektrik. Ada detektor, amplifier, dan demulator. Bisa dibilang penerima. Nah, di sini keterangan dari struktur tersebut. Pertama ada bagian pengirim sinyal. 1. Ada sumber pesan. Sumber pesan bisa berupa besaran fisik seperti suara dan gambar, sehingga diperlukan transducer atau sensor yang merubah message dari bentuk non-listrik ke bentuk listrik. Kedua, modulator memiliki 2 fungsi utama. Pertama, mengubah message elektrik ke dalam bentuknya sesuai. Pada bagian drive terjadi pengaturan penguatan daya, tegangan dan arus. Kemudian sinyal listrik ditumpangkan ke bagian pembangkitan sinyal pembawa, yaitu bagian carrier source. Sinyal informasi ditumpangkan pada gelombang cahaya laser, diode atau LED atau light emitting diode, bisa disingkat LED. Format modulasi dapat dibedakan menjadi modulasi analog dan digital. Dan ketiga, channel coupler. Channel coupler ini mempunyai bagian untuk menyalurkan power gelombang cahaya yang telah termodulasi dari carrier source ke serat optik. Channel coupler merupakan bagian penting dari desain sistem komunikasi serat optik sebab kemungkinan loss yang sangat tinggi. Dan ada bagian kedua, yaitu bagian transmisi. Nah, bagian transmisi ini mempunyai 2 bagian, yaitu penguat optikal dan repeater. Penguat optikal bisa dibilang amplifier, dibutuhkan pada sambungan ratusan atau ribuan kilometer agar didapatkan power yang cukup pada receiver. Nah, kalau repeater itu hanya digunakan untuk digital, di mana berfungsi merubah sinyal yang lemah ke bentuk listrik, kemudian dikuatkan dan dikembalikan ke bentuk sinyal optik untuk transmisi berikutnya. Dan bagian terakhir, bagian ketiga, yaitu penerima sinyal. Penerima sinyal ada 3 bagian, yaitu detektor dan amplifier, sinyal prosesor, dan sinyal listrik. Yang pertama, detektor itu digunakan yang berfungsi merubah sinyal optik yang diterima menjadi sinyal listrik, sementara amplifier sebagai penguat sinyal listrik yang telah diterima. Kalau prosesor itu untuk transmisi analog, sinyal prosesor terdiri dari penguatan dan filtering sinyal. Dan sinyal listrik output yang dihasilkan adalah output yang masih dalam bentuk sinyal listrik. Untuk merubahnya ke sinyal informasi yang diinginkan, harus dirubah
menjadi gelombang suara atau visual image melalui perangkat keras output seperti LCD dan speaker. Dan ini adalah diagram SAT optik pada optik sistemnya. Oke, soal berikutnya, soal nomor 2. Buatlah diagram rancangan sistem komunikasi serat optik yang terdiri atas laser transistor, bisa dibilang TX singkatan, dan serat optik single mode dan fotodioda. Dan ini diagram dari transmitter. Ini transmitter serat optik, bisa dibilang optical fiber, dan ini dan di sini ada fotodioda. Yang terakhir itu fotodioda. Dan kurang lebih seperti ini dari diagram laser transistor, serat optik single mode dan fotodioda. Oke, soal berikutnya nomor 3. Lakukanlah simulasi rancangan SKSO yang telah Anda buat di optik sistem dengan spesifikasi sebagai berikut. A. Panjang gelombang laser transmitter setting pada 150 nm. Dan di sini saya sudah men-setting laser transmitter menjadi 1550 nm. Dan ini gambarnya yang ada pada optik sistem. Dan B, transmisi data 10 Gbps. Nah, di sini sudah otomatis masuk ke 10 sudah transmisi datanya sudah otomatis terganti menjadi 10 Gbps. C, SAT optik single mode dengan faktor attenuation sebesar 0,20 dB, km. Dan di sini saya sudah menggantinya. Auto tensionnya menjadi 0,2. Dan ini pada software optik sistemnya. Dan yang D, penerima atau sensor cahaya jenis pin atau APD, avalanche photodiode. Dan di sini sudah ada ini pin dan ini APD. Nah, kalau di pin itu cuma ada yang itu cuma 2. Kalau di APD itu cuma bisa dibilang keseluruhannya lah. Kalau APD itu keseluruhan. Oke, kalau kita zoom sedikit jadi seperti ini tuh. Ada 2, respon dan dark current-nya 1 dan 10. Kalau yang APD itu ada semua 4, 3, gains dan luminosity ratio 0,9, reflectivity-nya 1, dark current-nya 10. Dan yang E, ukurlah output laser TX dengan optical power meter dan optical spectrum analyzer OZA. Nah, output ini output pada laser TX berhubung ke optical power meter. Nah, jadi segini outputnya laser TX ke optical power meter. Dan yang F itu ukurlah output sinyal laser setelah ditransmisikan ke dalam fiber optik single mode dengan optical power meter, WDM analyzer, dan optical spectrum analyzer. Dan di sini ada ini optical power meter, di sini WDM analyzer, dan di sini optical spectrum analyzer. Dan di sini sudah saya perlihatkan nih output dari 3 bagian. Nah, dan yang berikutnya, hubungkan output fotodioda dengan regenerator elektrik sinyal dan barometer untuk mengukur kualitas sinyal atau data. Nah, di sini adalah sinyal atau data kualitas pada fotodioda. Di sinilah. Seperti inilah. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, di sini adalah di bawah ini adalah rancangan SKSO
ada berapa bagian, ada berapa komponen, 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini rancang SKSO pada soal nomor 2 itu ada 8 rancangan.